Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Pembahasan mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin, dan kita spesifikkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Kita akan bagi dua ya pertemuan ini, yaitu pada malam hari ini insya Allah dan juga pada pertemuan berikutnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dua orang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan insya Allah pekan berikutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Meskipun barangkali kita hanya akan membahas sepintas-sepintas saja dari periode kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin ini, tidak detail ya, karena memang pertemuan kita yang terbatas waktunya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran besar kepada kita semua terkait dengan capaian-capaian dan apa saja peran dan kerja-kerja besar yang sudah dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana juga makna dari kata khalifah itu artinya juga pengganti. Maka dulu Abu Bakar sebetulnya diberi gelar sebagai Khalifatul Rasulillah, artinya yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Tapi kemudian khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, tidak berkenan untuk disebut sebagai khalifah ya, karena agak panjang jadinya. Khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka beliau lebih memilih disebut sebagai Amirul Mukminin. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia di antara para sahabat. Beliau mendapatkan amanah untuk menggantikan Rasulullah SAW karena dari beberapa pertimbangan para sahabat, bahwa Abu Bakarlah yang paling layak di antara sahabat-sahabat lainnya untuk memimpin kaum muslimin menggantikan Rasulullah SAW. Beliau diangkat di Thaqifah Bani Sa'idah beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu orang-orang Ansor sudah mulai membicarakan tentang kepemimpinan siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka berencana untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Sampai kemudian berita ini didengar oleh orang-orang Muhajirin, termasuk juga oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka mereka bertiga ini datang ke Thaqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan sebetulnya ada apa gerangan orang-orang Ansar itu sudah mulai membicarakan tentang kepemimpinan menggantikan Rasulullah SAW. Nah, setelah ada perbincangan, bahkan juga mungkin diselingi dengan perdebatan antara Muhajirin dan Ansar, ya, masing-masing pada awalnya merasa berhak untuk menjadi pemimpin, ya. Apakah itu pemimpinnya dari Ansar atau pemimpinnya dari Muhajirin, sama-sama merasa berhak. Tapi dengan kejernihan hati mereka, dengan kejernihan pikiran mereka, tanpa ada ambisi, ya, tapi semata-mata demi menghadirkan kemaslahatan bagi umat Islam saat itu, akhirnya mereka menerima pertimbangan musyawarah pada waktu itu untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Namun memang kepemimpinan Abu Bakar ini tidak lama, hanya singkat saja. Beliau memimpin selama kurang lebih 2 tahun. Jadi dari tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi, atau tahun ke-11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Dan di masa pemerintahannya ini
tidak banyak sebetulnya sejarah bisa mencatat apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena juga sangat singkat pemerintahan beliau itu. Tapi ada hal-hal penting yang saya kira ini menjadi kontribusi besar beliau terhadap perkembangan sejarah umat Islam di masa-masa berikutnya, untuk masa-masa berikutnya. Jadi beliau ini kita ketahui menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dan itu bukan satu hal yang mudah bagi siapapun. Ya. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang tidak ada tandingannya tentu saja. Ya. Beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, bukan manusia biasa, dengan semua kelebihan, dengan semua keutamaan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tiba-tiba kepemimpinan beliau ini harus digantikan oleh manusia biasa. Nah, ini kan satu beban berat sesungguhnya, satu beban berat. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi hari ini gitu, tidak ada siapapun yang akan sanggup untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW itu tanpa ada guncangan-guncangan yang dahsyat. Ya. Jadi yang pertama, kontribusi besar yang sudah ditorehkan oleh Abu Bakar itu adalah beliau berhasil mengawal masa transisi, peralihan dari kepemimpinan Rasulullah kepada kepemimpinan manusia biasa. Ya, Abu Bakar sebagai manusia biasa. Ya, karena bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan, misalnya banyak orang yang murtad, ya, banyak orang yang berupaya untuk memisahkan diri dari kekuasaan kaum muslimin, ada banyak orang yang ingin melakukan pemberontakan dan seterusnya. Itu sangat mungkin. Karena mereka merasa bahwa dahulu mereka itu berbaiat, mereka menjalin kesepakatan itu dengan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Maka ketika nabi itu wafat, maka semua kesepakatan itu tidak lagi berlaku. Memang ini muncul juga, tapi dengan adanya kepiawaian, dengan adanya kegesitan Abu Bakar dan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, hanya dalam waktu yang tidak lama semua gejolak-gejolak itu bisa diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi sekali lagi, Abu Bakar adalah sosok pemimpin yang berhasil mengawal masa transisi. Ini sekali lagi tidak mudah, ya. Tidak mudah. Kita bisa bayangkan ada seorang pemimpin hebat, dicintai rakyatnya, disayangi rakyatnya, dia pemimpin yang adil, sudah memberikan kehidupan yang kondusif, kehidupan yang nyaman bagi rakyatnya, kemudian meninggal. Nah, biasanya pemimpin berikutnya itu akan terbebani gitu dengan kualitas pemimpin sebelumnya. Nanti orang akan membanding-bandingkan, dulu ketika kami dipimpin oleh si fulan, kami bisa hidup sejahtera, tapi kamu tidak, dan seterusnya. Itu akan nanti dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Nah, Abu Bakar bisa mengawal semua situasi transisi ini dengan sangat baik, ya, sehingga situasi kaum muslimin ya relatif stabil, meskipun ada gejolak-gejolak itu, tapi sekali lagi semua gejolak itu bisa diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara gejolak yang muncul itu adalah adanya nabi-nabi palsu yang rupanya juga mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Ada nabi-nabi palsu seperti Tulaihah, kemudian ada bahkan seorang nabi palsu dari kalangan kaum perempuan namanya Sajjah binti Harith. Kemudian ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, semua itu disikapi dengan tegas oleh Abu Bakar. Mereka diperangi karena sudah jelas mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Rasulullah sebetulnya sudah ada mulai bermunculan gerakan nabi palsu ini, seperti halnya Tulaihah. Tulaihah itu dia sudah menyatakan diri sebagai nabi itu semenjak masa Rasulullah SAW. Tetapi oleh Rasulullah, mereka ini dibiarkan saja. Mereka dibiarkan. Karena Rasulullah yakin bahwa kebenaran itu nanti yang akan diyakini oleh orang-orang. Tapi pada masa Abu Bakar ini tidak bisa lagi dibiarkan, karena saat itu Rasulullah sudah tiada. Kalau dibiarkan, gerakan ini bisa semakin besar, bisa semakin besar.
Ya. Dan mereka juga saling terhubung satu sama lain loh. Antara Tulaihah kemudian Musailamah dan Sajjah itu saling terhubung satu sama lain. Ya, mereka mengadakan semacam konspirasi ya untuk melemahkan kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi Abu Bakar bertindak tegas terhadap mereka. Diperangi, dan perang yang terbesar dalam rangka untuk memerangi para nabi palsu ini terjadi pada perang Yamamah. Ya. Pada perang Yamamah bahkan karena pertempuran inilah kemudian banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat, yang mendapatkan kesyahidannya. Ya, ada sekitar 70 orang para penghafal Quran yang wafat dalam perang Yamamah ini. Tapi pada akhirnya semua gerakan nabi-nabi palsu itu bisa ditumpas, ya, bisa dihilangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, gejolak yang muncul itu adalah adanya kelompok-kelompok yang menolak untuk membayar zakat. Karena mereka menganggap membayar zakat itu kepada Rasulullah. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang baru keislamannya. Sehingga mereka belum paham secara utuh bahwa zakat itu sebetulnya bukan dibayarkan kepada Rasulullah, tetapi merupakan kewajiban setiap muslim, ya, yang diberikan kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan diberikan kepada Rasulullah. Jadi mereka menganggap saat itu membayar zakat diberikan kepada Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah sudah tidak ada, mereka tidak lagi terbebani untuk membayar zakat. Nah, ketika ditagih, ketika akan diambil zakat dari mereka, mereka menolak, tidak mau. Orang-orang seperti ini oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian diperangi. Meskipun pada waktu itu ada semacam penolakan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, mereka ini bagaimanapun masih berpegang pada syahadat, masih memiliki syahadatnya. Artinya Umar bin Khattab menganggap mereka ini masih muslim dan tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Kan begitu ya. Setiap orang yang bersyahadat tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, itu pendapatnya Umar, tetapi Abu Bakar kemudian menjelaskan, beliau mengatakan, tidak akan aku biarkan orang-orang yang melakukan ibadah di masa Rasulullah SAW kemudian meninggalkannya, atau menunaikan kewajiban di masa Rasulullah kemudian meninggalkannya pada masa pemerintahan. Tidak akan aku biarkan. Dan sebetulnya sudah gugur ya, syahadatnya orang-orang yang menolak zakat itu. Ya, sudah gugur syahadatnya. Mengapa demikian? Karena zakat itu kan rukun Islam, ya. Zakat itu kan rukun Islam. Maka ketika runtuh salah satu rukunnya yaitu zakat, maka runtuh pula juga keislamannya. Mereka tidak hanya sekedar enggan membayar zakat itu, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka ini tidak wajib membayar zakat. Nah, maka orang-orang seperti ini keislamannya sudah gugur dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelihatannya memang ada karakter yang kontradiktif yang biasanya sering kita ketahui dari dua sosok Abu Bakar dan Umar ini. Biasanya Umar yang tegas, Abu Bakar yang toleran, yang masih menggunakan pendekatan lemah lembut begitu. Kan biasanya begitu ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu, termasuk juga kasus orang yang tidak mau membayar zakat ini, ya, itu berkebalikan. Umar bin Khattab jadi melembut, sedangkan Abu Bakar jadi lebih tegas gitu. Ya, Abu Bakar jadi lebih tegas, Umar bin Khattab jadi lebih lembut. Jadi memang unik ya kedua sahabat Rasulullah SAW ini. Ya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Mereka sering terlihat melengkapi satu sama lain. Kemudian Abu Bakar juga berhasil untuk menjaga masa kepemimpinannya dari disintegrasi. Ya, karena ada beberapa kabilah yang pada awalnya mereka setia kepada kepemimpinan kaum muslimin, yang mulai akan mengingkari ya, kesepakatannya dengan Rasulullah SAW sebelumnya. Ya kan? Jadi pada waktu itu yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin di Jazirah Arab pada waktu itu tidak semuanya muslim.
ada beberapa juga yang non muslim ya. Nah, artinya mereka orang-orang yang mengikat kerjasama atau mengikat kesepakatan damai, atau mereka tunduk ya pada pemerintahan Islam, tapi mereka bukan muslim. Ada beberapa kabilah yang statusnya begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, mereka sudah mulai akan mengingkari, akan memutus kerjasama atau kesepakatan yang dulu mereka lakukan dengan Rasulullah SAW. Mereka merasa dulu kami melakukan ini dengan Muhammad, sekarang Muhammad tidak ada, maka kami berhak untuk melepaskan diri. Kira-kira begitu. Tapi oleh Abu Bakar, tindakan-tindakan seperti ini juga segera diatasi, sehingga terhindar dari ancaman disintegrasi. Nah, kemudian yang terakhir, peran besar Abu Bakar selama pemerintahannya itu adalah mempromulgasi Al-Quranul Karim, atau menjadikan Al-Quran sebagai satu jilid utuh, membukukan Al-Quranul Karim. Ini latar belakangnya adalah karena adanya peristiwa Perang Yamamah yang saya sebutkan tadi, bahwa di Perang Yamamah itu ada banyak para sahabat penghafal Quran yang syahid, yang wafat dalam perang itu. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyarankan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya ditolak oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak membukukan Al-Quran, tidak mengumpulkannya menjadi satu jilid. Nah, oleh sebab itu Abu Bakar menolak usulan Umar bin Khattab ini. Tetapi setelah Umar bin Khattab menyampaikan alasan-alasannya, rasionalisasinya, terus-menerus disampaikan kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar dapat menerima. Maka mulailah proyek pembukuan Al-Quran ini dilakukan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, langkah pertamanya adalah dengan membuat panitia atau membentuk panitia pembukuan Al-Quran itu. Ya, dibentuk panitianya. Panitia ini dikomandoi oleh Zaid bin Thabit. Dikomandoi oleh sahabat Rasulullah bernama Zaid bin Thabit. Dia ditugaskan untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran itu. Nah, yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit pada waktu itu mengumpulkan seluruh sumber yang berkaitan dengan Al-Quran. Setidaknya dari 3 sumber. Ya, dari 3 sumber. Pertama, sumbernya dari para penulis resmi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu memiliki penulis resmi, artinya mereka yang secara langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepadanya. Jadi dalam sejarah itu disebutkan Rasulullah ketika menerima wahyu, baru saja menerima wahyu, Rasulullah kemudian memanggil salah seorang sahabat atau beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan, do hadhil ayah ba'da hadhil ayah fi hadhis surah. Letakkan ayat ini setelah ayat ini di dalam ayat ini, di dalam surah ini. Letakkan ayat ini setelah ayat ini di dalam surah ini. Dibacakan ayatnya, jadi didiktekan oleh Rasulullah, dibacakan, kemudian ditulis oleh para sahabat itu. Ini yang disebut sebagai para penulis resmi. Jumlahnya ada sekitar 60 orang. Jadi sebetulnya cukup banyak orang-orang yang ditunjuk, yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Nah, kemudian mereka simpan itu tulisan-tulisan itu masing-masing, ya, masih terpisah-pisah dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah dan dengan sarana yang berbeda-beda. Ada yang menuliskannya di lontar, ada yang menuliskannya di kertas, ada yang menuliskannya di tembikar dan seterusnya. Karena sarana yang terbatas saat itu, ya. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah dikumpulkan dari penulis tidak resmi atau penulis independen, yaitu orang-orang yang memang tanpa diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka atas inisiatif pribadi ketika mendengar wahyu dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka menuliskannya. Jadi ini inisiatif masing-masing. Ada juga mereka yang memiliki lembaran-lembaran itu. Nah, oleh Zaid bin Thabit, siapapun yang memiliki lembaran-lembaran Al-Quran itu,
ya, diminta untuk dikumpulkan. Sudah 2 sumber itu ya, dari penulis resmi dan dari penulis tidak resmi atau penulis independen. Yang ketiga, sumber yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit adalah dari hafalan para sahabat. Beberapa sahabat yang hafalannya banyak atau bahkan yang sudah hafal seluruh Al-Quran itu dikumpulkan dan disetorkan hafalannya, kemudian dicocokkan dengan tulisan-tulisan para penulis resmi dan penulis independen tadi. Nah, sehingga dengan semua ikhtiar itu ya tidak dimungkinkan adanya kekurangan-kekurangan, karena semua upaya itu sudah dilakukan oleh Zaid bin Thabit untuk menjaga originalitas Al-Quran. Dan Allah sebetulnya juga sudah menjamin ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Ya, Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Ya, sebetulnya Allah yang menggerakkan semuanya. Zaid bin Thabit dan seluruh panitia itu hanya hanya orang-orang yang melaksanakan janji dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita harus yakin ya, jangan sampai ada ketidakyakinan dalam diri kita. Al-Qur'an sekarang ini sudah mengalami distorsi gitu. Bahkan dalam kajian-kajian yang sifatnya kajian arkeologis, itu sudah dibuktikan. Misalnya satu karya yang ditulis oleh Al-Azami, ada History Quranic Text kalau tidak salah judulnya. Saya punya bukunya, ada History of Quranic Text. Jadi sejarah teks Al-Quran itu dijelaskan di situ menurut penemuan-penemuan arkeologi ya dari berbagai zaman yang ada, bahwa bisa dibuktikan dengan sangat yakin Al-Quran yang kita baca hari ini adalah Al-Quran yang dahulu dibaca oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Jadi tidak ada perbedaannya sama sekali. Ya, baik. Nah ini kerja-kerja besar yang dihasilkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekali lagi karena tidak lama ya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini, hanya berlangsung 2 tahun, maka beberapa catatan itu saja yang secara garis besar bisa kita dapatkan di dalam sejarah. Kemudian Abu Bakar mengalami sakit keras sebelum beliau wafat. Dan saat itu, pada saat sakitnya, beliau mengumpulkan beberapa orang sahabat, kemudian beliau menyampaikan. Beliau bertanya kepada para sahabat itu. Kata Abu Bakar, bagaimana kalau aku menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikanku? Bagaimana menurut kalian kalau aku menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikanku, kata Abu Bakar. Para sahabat terkejut pada waktu itu. Karena para sahabat tahu bagaimana sikapnya Umar ya, yang betul-betul keras, ya, tegas gitu. Dan itu berbeda sama sekali dengan sikapnya Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah dianggap orang yang betul-betul memiliki hati yang lemah lembut, ya, penuh kasih sayang gitu, sebagaimana juga Rasulullah SAW. Nah, tapi Umar kan tidak begitu, berbeda sama sekali karakternya dengan Abu Bakar. Nah, inilah yang kemudian diragukan oleh para sahabat. Kata mereka, bagaimana mungkin kami bisa bertahan dengan sikap kerasnya Umar bin Khattab, kata mereka. Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin kami bisa bertahan? Apa jawaban Abu Bakar pada waktu itu? Tidak. Umar bin Khattab itu tidak keras, tapi sikapnya itu adalah di dalam rangka untuk menutupi kekurangan diriku yang lemah, kata Abu Bakar gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, mereka ini saling melengkapi satu sama lain, dan para sahabat pada umumnya begitu. Sehingga mereka ini menyikapi perbedaan itu bukan sesuatu yang menjadi masalah gitu, bahkan menjadi sesuatu yang bisa menjadi potensi besar karena bisa saling melengkapi. Itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu bersikap tegas, bersikap keras begitu, kata Abu Bakar, karena dia ingin menutupi kekurangan diriku sebagai pemimpin yang seringkali lemah. Maka harus ada yang keras, harus ada yang tegas. Kira-kira begitu. Nah, dengan semua
pertimbangan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dibaiatlah Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi atau tahun ke-13 Hijriah menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Ya, dari tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi atau tahun ke-13 sampai tahun ke-23 Hijriah. 10 tahun. Ini relatif lebih lama dibandingkan dengan masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada banyak prestasi yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Tadi Abu Bakar itu sebetulnya peran utamanya atau kerja besar yang paling dominan pada masa pemerintahan Abu Bakar itu adalah beliau bisa mewariskan satu kondisi yang stabil bagi pemerintahan Umar. Jadi Umar sebetulnya tentu saja akan lebih sulit, akan lebih lama lagi untuk mengkondisikan kaum muslimin secara internal kalau persoalan-persoalan yang ada di masa Abu Bakar itu tidak terselesaikan. Tapi semua persoalan itu terselesaikan di masa Abu Bakar, kondisi kaum muslimin dalam keadaan stabil, kemudian Abu Bakar wafat, situasi itu diwariskan kepada Umar. Nah, Umar mewarisi situasi dari Abu Bakar dalam keadaan kaum muslimin itu stabil gitu. Tidak banyak persoalan sehingga langsung bisa memacu pemerintahannya, kepemimpinannya itu untuk melakukan penataan-penataan yang lebih lanjut. Jadi ini satu kesinambungan ya, bahwa memang banyak prestasi-prestasi ditorehkan oleh Umar bin Khattab, banyak sekali. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh menafikan kepemimpinan Abu Bakar yang memang beliau ini sudah mewariskan satu kondisi yang stabil bagi pemerintahan Umar bin Khattab sehingga beliau langsung bisa memacu ya pemerintahannya untuk satu perkembangan yang lebih maju. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Yang pertama, beliau adalah melakukan penataan pada lembaga-lembaga dan instansi-instansi di pemerintahannya. Jadi beliau banyak sekali membentuk instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan. Ada banyak, misalnya ada pengawas pasar, kemudian ada polisi bahkan, jadi keamanan di dalam kota. Kemudian juga beliau menempatkan gubernurnya di setiap provinsi. Beliau juga mengangkat qadhi, mengangkat hakim, ya, dan mengangkat seluruh perangkat pemerintahan di setiap daerah. Pemerintahan di setiap daerah. Jadi di setiap daerah itu ada gubernurnya, ada wakilnya, terus ada qadhinya, nanti ada pengawas pasarnya, ada polisinya dan seterusnya. Itu semua dibentuk pada masa Umar bin Khattab. Dan di masa Umar bin Khattab ini pula kita atau pemerintahan Islam, ya, politik Islam mulai mengenal apa yang kita pahami sekarang sebagai trias politika. Sebagai trias politika. Jadi ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar itu tidak dikenal karena semuanya terpusat pada diri Rasulullah dan pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Yang menjadi eksekutifnya siapa? Rasulullah. Yang menjadi legislatifnya Rasulullah juga. Yang buat undang-undang, aturan, ya, hukum Rasulullah juga. Kemudian yang menjadi yudikatifnya, hakimnya siapa? Pengadilannya di mana? Ya Rasulullah SAW juga. Jadi kalau ada persoalan ya diadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah yang memutuskan nanti bagaimana pengadilannya. Dalam pemerintahan Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar melanjutkan pola yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi eksekutifnya Abu Bakar, legislatifnya Abu Bakar, yudikatifnya juga Abu Bakar. Tapi di masa Umar, ya, beliau sudah mulai membagi peran-peran itu secara lebih spesifik.
eksekutifnya ada pada Umar, yudikatifnya ada pada qadhi, ada pada hakim. Jadi kalau ada persoalan-persoalan tidak lagi langsung diadukan kepada Umar, meskipun ada sebagian yang kepada Umar, tapi banyak pula yang atau lebih banyak yang diadukan kepada qadhi, kepada hakim. Hakim inilah nanti yang akan memutuskan perkara. Kemudian di masa akhir kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau juga membentuk satu badan yang kemudian dikenal sebagai Ahlul Halli wal Aqdi. Ya, sebagai Ahlul Halli wal Aqdi. Beliau menunjuk 6 orang sahabat untuk menjadi dewan musyawarah. Salah satu tugasnya adalah mengangkat khalifah. Siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya, nah itu dimusyawarahkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, ini lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya perannya dipisah sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nampaknya memang Umar bin Khattab ini juga banyak mengadopsi sistem pemerintahan dari Romawi maupun dari Persia. Jadi beliau ini adalah orang yang rasa penasarannya sangat tinggi. Kemarin saya lupa apakah pernah saya sampaikan atau belum ya. Jadi Umar itu memang sangat tertarik ya dengan persoalan-persoalan yang sifatnya bisa menumbuhkan wawasan. Salah satu buktinya adalah ketika beliau dagang ke negeri Syam, ya, sebagaimana anak-anak muda pada masanya saat itu, lazimnya orang-orang Quraisy itu mereka berdagang ke Syam. Tapi Umar lain. Ketika beliau sampai di Syam, beliau tidak fokus untuk berdagang, tetapi justru beliau tinggalkan perdagangannya, beliau berjalan-jalan tuh di negeri Syam. Beliau lihat gedung-gedungnya di negeri Syam bagaimana, masyarakatnya seperti apa, tradisinya bagaimana, budayanya bagaimana, dia perhatikan gitu. Beliau lebih tertarik dengan itu daripada perdagangan. Padahal biasanya orang-orang Quraisy lebih tertarik pada perdagangan. Tapi Umar bin Khattab tidak terlalu tertarik pada perdagangan, tapi lebih penasaran dengan budaya, tradisi, ataupun hal-hal lainnya dari dari peradaban sebuah bangsa. Maka ketika beliau menjadi pemimpin, tidak segan beliau untuk mengadopsi sistem-sistem yang sudah dijalankan oleh peradaban-peradaban besar sebelumnya seperti Romawi dan Persia. Diadopsi, dan itu dalam Islam juga tidak ada persoalan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah beliau banyak sekali melakukan futuhat atau pembebasan wilayah, perluasan wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah kekuasaan. Jadi di masa Umar bin Khattab, hampir seluruh wilayah Jazirah Arab ditaklukkan sampai ke Yaman. Kemudian juga hampir seluruh wilayah di Syam itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Persia ditaklukkan, Romawi juga ditaklukkan. Ya. Hampir seluruh wilayah Syam itu sudah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Persia ditaklukkan pada perang Qadisiyah. Pada perang Qadisiyah. Kemudian sudah sampai juga ke benua Afrika, ya, ke Mesir. Mesir juga ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi sangat luas wilayah kekuasaannya. Syam saja sekarang itu kan sudah terbagi menjadi 4 negara wilayah Syam itu. Yordan, Suriah, Libanon, dan Palestina. Jazirah Arab juga sekarang sudah terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Kemudian ditambah lagi beberapa wilayah taklukan yang ada di Afrika. Salah satunya Mesir. Jadi sudah sangat luas wilayah kekuasaannya pada masa Umar bin Khattab karena futuhat, adanya penaklukan-penaklukan. Dan ini bukanlah atas dasar ambisi kekuasaan, tetapi atas dasar misi rahmatan lil alamin. Karena Islam itu adalah ajaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Rasulullah yang merupakan nabi dan rasul bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah kan begitu. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Jadi Rasulullah itu adalah satu-satunya nabi dan rasul yang tugasnya untuk seluruh umat manusia. Ruang lingkup tugasnya adalah seluruh umat manusia, lintas bangsa, lintas ras, ya, lintas suku, lintas bahasa. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk satu kaum tertentu saja. Ada yang diutus untuk kaum Samud, ada yang diutus kaum Samud itu Nabi Saleh ya. Ada yang diutus kepada kaum Ad saja, ada yang diutus kepada Bani Israel saja, ada yang diutus kepada kaum Sodom saja, ada yang diutus kepada orang-orang Baalbek saja, orang-orang Baal ya di Irak dan seterusnya. Ya setiap nabi hanya bertanggung jawab terhadap satu kelompok saja, satu kaum tertentu saja. Tapi Rasulullah adalah satu-satunya yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Nah, maka tugas para Khulafaur Rasyidin, tugas para sahabat itu untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW. Jadi dakwahnya tidak sebatas hanya untuk orang Arab saja. Kalau untuk orang Arab saja ya sudah, ketika Jazirah Arab itu sudah dikuasai, ya tidak perlu ada futuhat, tidak perlu ada pembebasan wilayah. Ya sudah cukup, artinya sudah menang di situ. Tetapi karena misi Rasulullah itu adalah misi universal, misi untuk seluruh umat manusia, maka harus disampaikan ajaran Islam ini ke berbagai belahan dunia. Ya, maka itulah tugas para sahabat berikutnya. Tugas para pemimpin berikutnya adalah menyampaikan agama Islam ini ke Afrika, ya, bahkan ke Eropa, dan itu yang harus dilakukan. Dan sekali lagi futuhat ini landasannya bukanlah ambisi kekuasaan, tetapi karena dakwah. Kemarin saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah ketika pembahasan tentang alasan-alasan perang ya, termasuk diantaranya futuhat, itu pembebasan wilayah. Jadi ketika membebaskan wilayah itu kaum muslimin yang yang menjadi sasaran utama itu adalah kepala negaranya, pemimpin yang ada di wilayah itu. Kalau pemimpin di wilayah itu membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama apapun termasuk Islam, maka akan dibiarkan dan bahkan akan menjalin persahabatan. Umat Islam berupaya untuk menjadi sahabatnya. Tapi kalau ada seorang pemimpin diktator, otoriter, ya, dia tidak mengizinkan rakyatnya untuk memeluk agama apapun selain agama dirinya, misalnya, ya maka itulah yang diperangi. Nanti dimakzulkan dia, diturunkan, diperangi, sampai hanya dia dapat dikalahkan, kemudian digantikan kepemimpinannya oleh kaum muslimin. Saat itulah kaum muslimin akan memberikan keadilan, kebebasan bagi siapapun. Yang mau menganut agama Nasrani silahkan, mau yang menganut agama Yahudi silahkan, yang masih musyrik bahkan dibiarkan, ya. Nah, yang Islam tentu saja akan didorong. Nanti langkah berikutnya adalah dakwah. Nah, jadi futuhat itu prinsipnya demikian. Futuhat itu yang diperangi bukan rakyatnya, yang diperangi adalah pemerintahnya atau penguasanya di wilayah itu. Kemudian ada sifat-sifat kepemimpinan Umar bin Khattab yang khas pada pemerintahannya. Yaitu pemerintahan Umar bin Khattab itu pemerintahan yang sangat sederhana. Mengutamakan kesederhanaan. Dan memang Umar itu belajar banyak tentu saja dari Rasulullah SAW. Ya, Umar melihat betul bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Umar pernah menangis karena melihat Rasulullah SAW bangkit dari tidurnya, sedangkan di punggungnya membekas alas tidur yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Artinya sangat keras ya alas tidurnya Rasulullah SAW. Kita saja tidur masih bisa beralaskan kasur yang empuk. Nah, tapi Rasulullah sebagai pemimpin besar pada waktu itu, ya, kehidupannya sangat sederhana. Meskipun Rasulullah sebetulnya mampu-mampu saja untuk bisa mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang standar lah, yang minimalis bisa saja. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kesempatan itu. Beliau lebih memikirkan nasibnya ahlu sufah, misalnya nasib para sahabat yang banyak membutuhkan. Bahkan beliau juga tidak lebih mengutamakan keluarganya daripada orang yang membutuhkan. Kita ingat Fatimah pernah meminta seorang budak kepada Rasulullah SAW hanya untuk membantu pekerjaan rumahnya. Dan sebetulnya Rasulullah mampu
dari ghanimah saja Rasulullah mendapatkan bagian 1/5. Ya, itu kalau dikumpul-kumpulkan banyak sekali asetnya Rasulullah itu. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Fatimah bahwa orang-orang yang ada di Sufah, ahlu Sufah itu lebih membutuhkan daripada Fatimah. Artinya kepada keluarganya sendiri Rasulullah SAW tidak lebih mendahulukan dalam persoalan materi. Tetapi kepada orang yang paling membutuhkan, ya Rasulullah mendahulukan mereka itu. Nah, jadi Umar bin Khattab itu meniru betul kepemimpinan yang sederhana dari Rasulullah SAW. Ada ungkapan yang sangat masyhur ya dari siapa? Kasman Singodimejo. Ya. Ini kita melompat ke sejarah Indonesia ya. Ungkapan dari Kasman Singodimejo itu adalah Leiden is Leiden. Nah, ini tulisannya berbeda. Ini bahasa Belanda, tulisannya berbeda, tapi pengucapannya sama. Leiden is Leiden. Jadi menarik ini ya, ungkapan ini. Artinya adalah memimpin itu menderita. Kata Kasman Singodimejo itu memimpin itu menderita. Ya, kalau memimpin kok senang-senang, nah berarti kelihatannya ada yang salah. Dan Umar bin Khattab itu sudah menjiwai betul sebagai seorang pemimpin bahwa Leiden is Leiden itu betul-betul tidak hanya sebagai sebuah slogan atau ungkapan saja, tetapi menjadi karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Persia pada perang Qadisiyah, itu kan seluruh harta dari istana Persia itu dikumpulkan, seluruh harta benda kekayaan dari bangsa Persia itu dikumpulkan, jadikan satu menjadi ghanimah, ya. Dan saat itu Umar bin Khattab hadir di sana, melihat ghanimah yang sebegitu besarnya dan nilainya yang luar biasa fantastis saat itu tentu saja, karena emas di mana-mana gitu, bahkan mahkota, gelang-gelangnya, perhiasan-perhiasannya Raja Kisro itu semua menjadi ghanimah. Singgasananya Kisro, istananya Kisro itu semuanya menjadi milik kaum muslimin, menjadi ghanimah. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, andaikan semua ini kebaikan. Seharusnya yang paling layak untuk mendapatkan semua ini adalah Rasulullah atau Abu Bakar. Karena aku tidak lebih baik daripada mereka. Andai ini kebaikan, justru aku khawatir bahwa semua inilah yang akan memisahkanku dari kedua kekasihku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab itu tidak malah senang gitu ya, melihat kemewahan, melihat kekayaan harta benda di hadapan matanya, itu tidak senang. Justru sangat khawatir. Kenapa? Kata Umar, kalau ini memang sebuah kebaikan, kalau betul-betul sebuah kebaikan, mestinya yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan ini adalah Rasulullah atau Abu Bakar. Karena mereka yang lebih baik. Gitu. Kenapa itu tidak terjadi pada masa Rasulullah, tidak terjadi pada masa Abu Bakar? Jangan-jangan ini justru keburukan. Keburukan yang bisa memisahkan diriku dengan dua kekasihku, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar itu sangat waspada. Terhadap dunia itu sangat waspada beliau. Beliau hanya punya 2 baju di rumahnya itu, yang satu dipakai untuk masjid, yang satu dipakai untuk sehari-hari, untuk kegiatan yang lain. Seorang khalifah hanya memiliki 2 helai baju. Berapa baju yang kita punya di lemari kita, yang kadang-kadang tidak terpakai karena saking banyak. Ya, kadang-kadang tidak terpakai saking banyak. Umar bin Khattab juga pernah didapati oleh seorang utusan dari Romawi yang ingin datang menemui pemimpin Madinah saat itu. Umar bin Khattab datang dia ke Madinah, kemudian dia bertanya di mana pemimpin kalian, Umar bin Khattab. Kemudian dituntun oleh para sahabat untuk menemui Umar. Nah, saat itu Umar sedang tidur di bawah sebuah pohon kurma beralaskan tanah. Jadi letakkan di tanah saja, tidak ada alasnya, tidak ada tikar, bahkan langsung tidur. Dan itu dinikmati betul oleh Umar bin Khattab, karena Umar tidak pernah menzolimi siapapun. Gitu. Dan utusan Romawi ini sangat terkejut kan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang disegani pada waktu itu memilih sikap yang seperti itu jika dibandingkan dengan Raja Persia, jika dibandingkan dengan Raja Romawi yang bisa duduk atau bisa sambil tidur bertelekan bantal-bantal empuk ya,
kasur yang empuk. Sedangkan Umar bin Khattab hanya seperti itu keadaan. Jadi sangat sederhana. Dan karakter kesederhanaan ini kemudian dibawa pada pemerintahannya. Artinya ini juga diterapkan pada seluruh pejabat. Pada seluruh pejabat. Umar itu tegas. Tidak boleh ada pejabat yang pola hidupnya itu berbeda, gaya hidupnya berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang dia pimpin. Jadi seorang gubernur di satu provinsi di masa pemerintahan Umar itu tidak boleh makannya jauh berbeda dari makanannya masyarakat setempat. Tidak boleh pakaiannya jauh lebih mewah, tidak boleh. Tidak boleh rumahnya jauh lebih megah, tidak boleh. Harus sama. Ya, harus tidak ada bedanya rumah seorang gubernur dengan rumah rakyatnya itu tidak boleh beda. Ya, kalaupun ada beda ya sedikit lah gitu. Tidak mencolok. Ya, pakaiannya juga ya pakaian biasa saja. Pakaian rakyat biasa, tidak dengan jubah, tidak dengan pernak-pernik, perhiasan, tidak pakai mahkota gitu. Ya. Dan kalau didapati oleh Umar bin Khattab ada pejabat-pejabatnya yang melakukan itu, maka akan langsung dipecat digantikan dengan gubernur yang lainnya. Itu tegas begitu Umar bin Khattab itu. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Tidak ada tawar-menawar. Karena Umar juga mempraktekkan itu. Yang dipakai Umar adalah yang dipakai rakyatnya. Rumahnya Umar juga seperti rumahnya orang-orang Madinah pada umumnya. Beliau tidak membangun istana, beliau tidak membangun gedung. Itu juga diterapkan kepada pejabat-pejabat. Jadi hidupnya sangat sederhana. Kemudian yang kedua, karakter kepemimpinan Umar itu empati. Jadi Umar itu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak sebelum beliau memastikan rakyatnya tidur dalam keadaan terpenuhi kebutuhannya. Maka yang sering beliau lakukan adalah patroli. Ya, patroli di malam hari. Sebelum tidur beliau patroli dulu. Memasuki gang-gang di kota Madinah, dicek adakah masyarakatnya yang masih kelaparan, yang masih belum selesai urusannya, yang masih dibebani hutang, yang masih dan seterusnya, itu dicek oleh Umar bin Khattab. Kalau sudah merasa selesai urusannya, bagaimana? Belusukan maksudnya. Belusukan. Oh, ya belusukan. Belusukan, ya istilah kita sekarang belusukan. Tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk pencitraan ya belusukannya. Tapi memang betul-betul keluar dari rasa empati itu ya, keluar dari rasa empati. Makanya Umar itu kan beberapa kali justru mendapati persoalan-persoalan di malam hari justru. Ya, mendapati persoalan di malam hari, misalnya ketika beliau belusukan itu ya di malam hari, patroli di malam hari itu ada beliau mendapati seorang perempuan di dalam rumahnya itu sedang mengadu kepada Allah karena rasa kangennya terhadap suaminya yang sedang berjuang di medan pertempuran. Zaman dulu kan masih pertempuran ya. Suaminya sudah lama nggak pulang. Perempuan ini kangen kepada suaminya. Dia meratap-ratap di malam hari itu, suaranya terdengar oleh Umar yang lewat di samping rumah. Nah, ini Umar tidak membiarkan peristiwa ini biasa saja gitu. Ini menjadi persoalan dirinya sebagai pemimpin. Maka saat itu Umar langsung menemui putrinya, kemudian bertanya kepada putrinya, kira-kira perempuan itu pada umumnya bertahan untuk ditinggalkan suaminya berapa lama? Batas maksimalnya itu. Kata putrinya 4 bulan. 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, sudah nggak tahan ya. Sudah nggak tahan perempuan itu ditinggalkan suami. 4 bulan kata istri. Nah, dengan adanya peristiwa inilah kemudian Umar bin Khattab langsung mengeluarkan kebijakan beliau. Jadi setiap 4 bulan sekali itu di rolling, ya, diganti. Prajurit yang ada di medan pertempuran pulang bertemu dengan keluarganya termasuk dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ya. Kemudian diganti dengan prajurit yang baru. Nanti seperti itu, prajurit yang sudah bertugas selama 4 bulan digantikan lagi dengan yang baru. Ya. Itu hasil dari patrolinya, hasil dari belusukan Umar di malam hari. Itu persoalan yang tidak ada kaitannya dengan materi sebetulnya, tapi persoalan yang berkaitan dengan perasaan, dan itu pun juga diperhatikan. Ada berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan batin,
ya, atau juga ya berkaitan dengan kebutuhan biologis misalnya begitu, itu juga diperhatikan oleh Umar bin Khattab. Ya, apalagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan materi, yang itu menyangkut tanggung jawab tugas Umar bin Khattab untuk memberikan kesejahteraan, keadilan kepada masyarakatnya. Ya. Hasil belusukan Umar bin Khattab juga yang paling terkenal ya adalah ketika beliau mendapati seorang penjual susu gitu ya. Seorang penjual susu, ada percakapan antara seorang ibu dengan putrinya. Sang ibu memerintahkan kepada putrinya untuk mencampur susu yang akan dijualnya dengan air. Jadi biar lebih banyak ya. Biar lebih banyak. Kata putrinya, Amir Mukminin melarang kita, wahai ibu. Melarang kita. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin tidak melihat kita. Tapi putrinya mengatakan, tetapi Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita. Nah, itu didengar betul oleh Umar bin Khattab. Didengar betul oleh Umar bin Khattab, dan beberapa hari setelahnya Umar bin Khattab mendatangi rumah itu dengan membawa putranya. Kemudian dinikahkan dengan anak gadis itu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menyimpulkan bahwa si perempuan ini muraqabahnya itu sangat bagus ya, sangat kuat muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia wanita solihah, dan anaknya ini harus mendapatkan wanita solihah seperti itu. Nah, nanti kemudian hari kan keturunan dari Asim ini ya, turunan dari Asim putra-putranya Umar bin Khattab yang menikah dengan perempuan tadi itu melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Keturunannya melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi pemimpin yang seperti ini kan yang kita butuhkan, yang berempati, yang terus yang ada dalam pikirannya itu adalah umat. Bagaimana dia tidak bisa tidur ya sebelum memastikan masyarakatnya, rakyatnya dalam keadaan terpenuhi kebutuhan. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini, bagaimana aku bisa tidur? Kalau aku tidur di malam hari, sesungguhnya aku telah melalaikan Tuhanku, telah melalaikan Allah. Kalau aku tidur di siang hari, aku telah melalaikan rakyatku. Jadi kalau tidur di malam hari itu melalaikan Allah, kalau tidur di siang hari melalaikan rakyatnya. Jadi kapan tidurnya? Ya sedikit saja tidurnya. Pemimpin yang tidak bisa tidur karena hari-harinya disibukkan untuk mengurusi umat. Ya. Nah, tapi kemudian Umar bin Khattab setelah 10 tahun memimpin, beliau akhir hidupnya dibunuh. Ya, dibunuh oleh seorang Persia namanya Abu Lu'lu'ah. Dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Nama aslinya Fairuz. Dia berasal dari Persia. Ada dua versi, ada dua pendapat yang menjadi sebab Fairuz ini membunuh Umar bin Khattab. Dia mengatakan karena balas dendam. Dia tidak rela negeri Persia itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, oleh kaum muslimin, tidak rela. Maka ketika ada kesempatan pada saat sholat subuh ya, Umar bin Khattab pada waktu itu memimpin sholat, mengimami kaum muslimin. Fairuz ini datang dari belakang membawa belati, kemudian ditusukkan 6 kali tusukan kepada Umar bin Khattab. Ya, salah satunya mengenai pinggulnya Umar bin Khattab itu yang paling parah ya, itu yang paling parah. Nah, versi yang kedua dia mengatakan bahwa ini persoalan pajak yang melandasi atau menyebabkan Fairuz ini membunuh Umar bin Khattab karena persoalan pajak. Jadi Fairuz merasa pajak yang dibebankan oleh tuannya kepada dirinya itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Padahal menurut Umar itu ya standar saja. Jadi Fairuz datang kepada Umar mengadukan, ini pajak saya terlalu tinggi nih. Tuan saya memberikan pajak kepada saya atau membebankan pajak kepada saya terlalu tinggi. Tapi berapa memang, apa pekerjaanmu, berapa pajaknya? Nah, kata Umar itu standar saja, memang pada umumnya begitu, segitulah pajaknya gitu. Nah, dia tidak terima. Ya, Abu Lu'lu'ah ini tidak terima. Dia marah dan kemudian membunuh Umar bin Khattab. Jadi ada dua versi itu ya, alasan Abu Lu'lu'ah membunuh Umar bin Khattab itu. Ya, tapi pada intinya dia bukan seorang muslim. Ya, karena ketika Umar itu setelah ditusuk, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi menusukku? Kata Umar begitu. Disebutkan Abu Lu'lu'ah, ya. Abu Lu'lu'ah Fairuz. Oh, aku bersyukur kepada Allah karena yang menusukku itu bukan seorang muslim. Ya, bukan seorang muslim. Artinya dia pura-pura saja sebagai muslim, datang ke Madinah dari Persia, datang ke Madinah, kemudian membunuh Umar bin Khattab. Nanti lain halnya ketika pemerintahan Utsman bin Affan.
Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Utsman bin Affan itu dibunuh oleh seorang muslim. Ya. Dan ini akan menjadi awal petaka dan awal perpecahan musibah besar yang melanda umat Islam hingga hari ini. Jadi mulainya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Singkat, ya memang tidak detail ya apa yang kita bahas ini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran besar kepada kita tentang kepemimpinan dua orang khalifah ar-Rasyidin ya. Khulafa ar-Rasyidin, dua orang khalifah pengganti Rasulullah SAW. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Deden yang telah menyampaikan materi Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Kalau saya baca-baca memang peran Abu Bakar itu sangat fundamental sekali Ustaz. Jadi sebagai transisi di mana setiap apapun permasalahan itu Rasulullah menjadi sumber, Allah dan Rasulnya, kemudian sudah tidak ada. Jadinya ini biasanya yang imannya nggak kuat akan kembali murtad. Ini memang Abu Bakar memang potensinya luar biasa. Ustaz. Kemudian Umar, kemudian baru Umar. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz, ada dua ini. Ini yang pertama, izin bertanya Ustaz, apakah penunjukan khalifah itu sudah sesuai syariat? Atau dalam arti tidak ada yang menentang? Dalam artian penunjukan ketika waktu itu, penunjukan Abu Bakar, kemudian berlanjut ke Umar, dan sebagainya. Itu apakah sesuai syariat atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Kalau sesuai syariat, artinya adakah tuntunannya? Itu tidak ada tuntunan sebetulnya. Bagaimana suksesi itu harus dilakukan, tidak ada tuntunannya. Maka di setiap pergantian kepemimpinan, bahkan di masa Khulafaur Rasyidin saja itu berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar dengan cara musyawarah di antara dua kelompok besar pada waktu itu, Muhajirin dan Ansor, perwakilan-perwakilannya hanya dibaiat. Kan caranya begitu. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar itu dengan cara ditunjuk oleh Abu Bakar. Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Dari Umar ke Utsman itu dengan cara dibentuk semacam formatur itu ya, Ahlul Hali wal Aqdi itu, tim formatur. Nah itu berbeda-beda. Kalau dari konteks itu ya tidak ada aturan Islam yang mengatur tentang suksesi itu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah saat itu ada penolakan? Kalau dari umat Islam, ya, kalau dari umat Islam itu tidak ada penolakan, karena memang sejak awal di masa-masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memang ya umat Islam itu masih generasi inti yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang masih kualitas keimanannya bagus gitu ya, kualitas pemahaman mereka terhadap agama juga bagus, ya, sehingga ketika ada suksesi seperti itu ya tidak ada gejolak yang berarti ya. Karena memang 4 orang ini sejak awal juga sudah ada semacam konsensus di antara para sahabat itu, mereka memang orang-orang terbaik. Mereka menyepakati Abu Bakar yang pertama, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, itu mereka sudah sepakat. Jadi ketika mereka yang muncul, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman itu ya tidak ada penolakan dari para sahabat. Ya, tidak ada penolakan dari para sahabat. Nanti di masa berikutnya baru ya, di masa dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, itu hampir setiap suksesi hampir ya selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Selalu, apakah itu dibunuh putra mahkotanya atau diracun dan seterusnya. Karena itu perebutan kekuasaan, pertikaian. Di masa Khulafaur Rasyidin tidak terjadi seperti itu. Tapi di masa setelahnya ya. Ya, saya juga sebetulnya awalnya tidak terima ya ketika awal dulu ya. Dulu ketika masih remaja saya gitu ya, membaca buku-buku. Ternyata di dalam dinasti Bani Umayyah, dalam dinasti Bani Abbasiyah itu pertumpahan darahnya luar biasa. Intrik-intrik di dalam istana itu luar biasa. Saling membunuh mereka. Saling membunuh, saling meracun. Apa benar gitu ya. Tapi itu fakta sejarah. Dan kita seharusnya bisa belajar dari itu. Jadi kalau dalam konteks Khulafaur Rasyidin tidak ada. Baik, saya kira demikian. Tidak ada penolakan-penolakan. Baik, semoga bisa menjawab nih.
Kemudian ini Ustadz, pertanyaan kedua. Izin bertanya Ustadz, kalau tidak salah setelah Rasulullah wafat, beberapa muslim itu murtad. Lalu bagaimana sikap para Khulafaur Rasyidin dalam menyikapi hal tersebut? Ya. Nah, termasuk tadi yang diperangi oleh Abu Bakar itu adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad ya diperangi. Ya. Orang-orang yang murtad diperangi. Selain daripada memerangi tadi nabi palsu, para pengikut nabi palsu, kemudian juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat, menolak gitu. Menolak dengan keras, tidak mau membayar zakat. Nah, termasuk juga yang mau memisahkan diri ya dari kekuasaan Islam, kabilah-kabilah, dan juga orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad jadi diperangi, dibasmi. Baik Ustadz, ini baik ya. Ini sebenarnya sudah habis. Tapi ada satu lagi Ustadz dari saya Ustadz, nggak apa-apa nggih? Ya silakan. Satu nggih. Begini Ustadz, memang bab kepemimpinan ini menjadi hal yang ternyata hal yang penting bagi umat Islam ya, apalagi ketika Rasulullah wafat pun tiba-tiba langsung terjadi diskusi yang berat antara Muhajirin dan Ansor sampai Rasulullah itu jenazahnya ya agak terkendala. Nah, ini Ustadz agak sedikit tentang konsep sebenarnya ya, bagaimana kepemimpinan ya, jadi keyakinan kita terhadap dulu kan Rasulullah, kemudian para sahabat yang terbaik. Sekarang kondisinya adalah kita melihat bagaimana ya seperti kondisi seperti saat ini, di mana memang manusia biasa yang memang di situ banyak khilaf, termasuk kemudian sistem-sistem yang ada. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah ada pendapat bahwa mungkin ada teman-teman yang bilang pemilu dan juga ulil amri, di mana mungkin ada yang bilang pemilu itu kita nggak usah nyoblos, tapi kita harus taat dengan apa yang terjadi, dalam artian pemimpin yang dipilih ya, walaupun sebenarnya kita nggak nyoblos juga gitu loh. Dalam dalihnya adalah kita harus taat dengan pemimpin, walaupun sebenarnya kita juga tidak andil dalam bagaimana prosesi pemilihan pemimpin yang sebenarnya pemimpin itu pokok itu, Ustaz. Bisa dipahami nggak, Ustaz? Ya. Ya. Baik, ini memang yang pertama jadi persoalan kita ada dua secara umum ya dalam konteks kepemimpinan itu. Yang pertama, kita masih belum memiliki pemimpin yang ideal ya, untuk dipilih gitu ya. Walaupun ada mungkin hanya sedikit beberapa orang saja dan belum memiliki kesempatan untuk bisa berkontestasi itu ya. Jadi belum ada pemimpin yang ideal yang muncul. Yang kedua, apatis, sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat kita terhadap persoalan kepemimpinan itu. Sekarang berapa banyak orang yang punya perhatian terhadap kepemimpinan itu? Ya, kalaupun ada mereka orang-orang pragmatis ya yang ya bahkan menganggap persoalan kepemimpinan itu hanya transaksional, itu kalau mereka dapat berapa ya akan saya pilih dan seterusnya gitu. Nah, ini menjadi berat ya, tugas kita memang ini menjadi berat, tetapi ya kita harus akui itu satu hal yang berat yang harus kita hadapi saat ini. Ya, maka sebetulnya inilah tugas kita untuk membina umat ya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar dan lengkap secara komprehensif ya. Tetapi sayangnya sekali lagi upaya-upaya untuk memahamkan tentang persoalan kepemimpinan ini juga masih minim menurut saya dalam internal umat Islam, masih minim. Ya, yang khusus spesifik bahwa pemimpin ini begini-begini kemudian dikader dan seterusnya. Ya, kalau dulu ada ya, misalnya pada masa kepemimpinan Nizamul Muluk sebagai wazir, sebagai perdana menteri pada waktu itu pada masa dinasti Saljuk ya. Kemudian pada masa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali, kemudian juga pada masa Abdul Qadir Al-Jilani, mereka madrasah-madrasahnya itu melahirkan pemimpin-pemimpin. Ya, jadi memang mereka mendedikasikan untuk itu. Kemudian di masa
Salahuddin, di masa Nuruddin Zanki, di masa Salahuddin itu mereka betul-betul fokus ya untuk bisa mengkader ya, betul-betul mengkader. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar formalitas saja. Bahkan saya pernah menyarankan bagaimana kira-kira di Indonesia itu bisa nggak wilayah-wilayah yang memang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pemahaman keislaman yang baik itu memulai programnya itu dengan memfokuskan pada pendidikan Islam, tapi mungkin juga agak sulit ya. Nah, jadi mendatangkan ulama-ulama, digaji mereka agar fokus mendidik umat gitu. Kemudian madrasahnya diperbanyak ya, bukan hanya sekedar pendidikan formal saja. Ya, tapi lembaga-lembaga pendidikan Islam itu yang dibesarkan. Nah, itu barangkali lalu pemahaman umat menjadi juga tidak utuh terhadap konsep politik ya, konsep politik dan kepemimpinan itu. Tadi yang disebutkan oleh Amar misalnya salah satunya ada pendapat untuk tidak boleh nyoblos tetapi harus taat kepada pemimpin gitu. Nah, itu juga jadi justru seperti itu menjadi tidak konsisten sebetulnya. Pendapat seperti itu tidak konsisten ini karena adanya hulu itu. Karena ada pemahaman yang tidak pas, tidak utuh. Jadinya sangat kontras ya. Dan inkonsisten itu justru sangat terlihat di situ. Tidak boleh nyoblos, tapi harus taat pemimpin gitu. Nah, padahal dalam Islam itu sudah diatur. Ya, pertama tentu saja memilih itu pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal. Memilih pemimpin yang ideal. Ideal itu apa syaratnya? Misalnya ada 4 itu ya. Ada 4, ada amanah, kemudian ada ilmu, kemudian hikmah di dalamnya, dan kekuatan, ilmu, amanah, hikmah. Ya. Kalau ada yang begitu, itu sudah sempurna itu. Kalau ada yang begitu, sudah sempurna ya, langsung saja tanpa ragu-ragu. Orang yang seperti itu yang dipilih. Tapi kalaupun tidak ada, ya yang di bawahnya barangkali yang hanya punya dua karakter atau 3 karakter atau bahkan 1 karakter. Kalau tidak ada sama sekali, ya, yang ada adalah pilihan-pilihan yang buruk itu, maka gunakan kaidah khawfudurarain ya, memilih dari yang buruk, memilih yang buruk dari yang terburuk. Nah, kalau suasananya tidak ideal, kondisinya tidak ideal, itu memilih yang buruk dari yang terburuk. Kalau kondisinya ideal, memilih yang terbaik dari yang baik gitu ya. Kalau kondisinya ideal, memilih yang terbaik. Ini misalnya kandidatnya ada 3, baik. Ya, yang terbaik dari yang baik-baik ini yang terbaik. Kalau yang kondisinya tidak ideal, buruk, ya pilihlah yang keburukannya lebih sedikit daripada yang terburuk. Nah, gitu. Itu sudah diatur sebetulnya. Sangat mudah. Kita itu memahami Islam itu sebetulnya sangat mudah. Kecuali bagi orang yang menyulit-nyulitkannya. Memahami Islam itu. Bagi yang menyulit-nyulitkannya. Adapun bagaimana sistemnya ya, tadi saya katakan sistemnya dalam persoalan dalam persoalan suksesi itu tidak ditentukan bagaimana caranya, apa dengan suara terbanyak. Kalau sekarang kan pemilih itu dengan suara terbanyak ya, coblosan itu dengan suara terbanyak, dan suara terbanyak itu juga dilakukan pada masa para sahabat ya. Konsensus itu namanya, konsensus. Ini siapa suara terbanyak, siapa nih milihnya? Oh, Abu Bakar, ya udah Abu Bakar. Konsensus itu juga bisa dalam musyawarah, dalam perang Uhud saja misalnya. Ketika Rasulullah perang Uhud, ini kan Rasulullah punya pendapat perang dilakukan di dalam kota Madinah, tapi sebagian besar para sahabat pada waktu itu berpendapat perang dilakukan di luar kota Madinah. Mana yang menang? Pendapatnya para sahabat. Kenapa? Karena lebih banyak yang pada waktu itu berpendapat di dalam kota Madinah itu hanya Rasulullah dan Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau orang munafik gitu. Rasulullah dan orang munafik gitu. Para sahabat yang lainnya konsensus, mereka bersepakat sebagian besar di luar kota Madinah. Ya, kan tidak tiba-tiba karena saya Rasul, ya berarti pendapat saya mutlak gitu, misalnya gitu. Kalian meskipun banyak ya tidak bisa diterima, enggak. Suara terbanyak itu yang dipilih. Jadi konsensus itu bisa jadi salah satu cara untuk memutuskan perkara, gitu. Apakah ideal tidak ideal? Ya memang ada idealnya, ada kondisi yang ideal, ada kondisi yang tidak idealnya. Dalam semua sistem itu juga ada tidak ideal. Nah, jadi begitu. Kalau pemahaman kita lebih lengkap terhadap Islam, insya Allah Islam itu menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Nah, gitu.
Kalau kita pemahamannya parsial, Islam itu jadi sulit. Islam itu jadi sulit untuk bisa dilaksanakan. Baik, saya kira demikian. Kurang. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf nggih sama jamaah. Mungkin jawabannya cukup panjang karena memang banyak permasalahan yang harus kita jelaskan dengan ilmu supaya kita bisa membuat sebuah tindakan berdasarkan ilmu. Syukran jazakallahu Ustaz. Diinfokan kepada para jamaah untuk bisa presensi nggih. Karena presensi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kami informasikan juga kepada para jamaah dibuka kelas umum ya, yaitu rumah tangga Islami dan juga ekonomi Islam. Ini kami memohon bantuannya untuk bisa membagikan juga atau men-share ya informasi tersebut karena memang diperuntukkan umum dan juga khusus untuk jenjang wusta ya pada kelas ini. Dan saya mohon untuk bisa dibantu menyebarkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena banyak waktu yang berlebihan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, banyak salahnya saya mohon maaf. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz Deden yang telah memberikan materinya. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan dan juga kesehatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Deden.